Bayangkan, jika kamu sedang curhat di media sosial karena merasa putus asa, lalu tiba-tiba ada seseorang yang DM kamu, dia merespon curhatanmu, dia memberikan perhatian penuh kepada kamu, seolah mengerti apa yang sedang kamu rasakan. Bahkan dia rela melakukan apa saja agar kamu merasa terhibur, sehingga kamu percaya sepenuhnya ke orang itu. Tapi ternyata, tanpa kamu sadari, orang yang menanggapi kesedihanmu di media sosial itu ternyata seorang psikopat. Apa yang akan kamu lakukan dan apa yang akan terjadi? Karena jika kamu terlambat menyadarinya, kamu tidak akan bisa lari dari psikopat itu. Hal ini ada di dunia nyata, seperti kisah dari Takahiro Shiraishi, si Twitter killer yang menghabisi 9 orang dan menyembunyikan tubuh mereka dalam lemari es. Siapa itu Takahiro Shiraishi? Takahiro adalah seorang pria Jepang biasa, tidak ada yang istimewa dari dia. Dia lahir pada tahun 1990 di Tokyo, dan semasa sekolah Takahiro dikenal sebagai seorang yang pendiam. Takahiro bukan tipe siswa yang suka mencolok atau berbuat masalah. Lalu setelah dia tumbuh dewasa, Takahiro bekerja sebagai perekrut di industri hiburan malam. Dia tidak pernah bermasalah dengan siapapun. Tapi yang mengejutkannya adalah sisi gelap Takahiro mulai muncul saat dia aktif di media sosial, terutama di Twitter. Di tahun 2017, Takahiro mulai mencari orang-orang di Twitter dengan satu kata kunci, yaitu diskon nyawa. Sebenarnya bukan diskon nyawa, tapi kalian ngerti lah ya apa yang dimaksud diskon nyawa itu. Takahiro sampai membuat banyak akun palsu untuk mendekati targetnya di Twitter. Lalu dia memberikan perhatian dan mengaku sebagai seseorang yang siap untuk mati bersama. Bagi korban yang sedang terpuruk, diberikan perhatian seperti itu terasa seperti seseorang yang mengerti dengan apa yang dia rasakan, sehingga membuat mereka nyaman kepada orang baru ini. Tapi kenyataannya, mereka malah masuk perangkap psikopat. Setelah berhasil mendekati targetnya, Takahiro akan mengundang para korban ke apartemennya di Zama Kanagawa. Mereka semua yang diundang ke apartemen Takahiro tidak pernah keluar lagi dari apartemen itu. Karena sesampainya di sana, Takahiro langsung menghabisi para korban, lalu dibuat menjadi beberapa bagian kecil dan menyimpan tubuh mereka dalam box pendingin yang ditutup dengan pasir kucing. Takahiro melakukan semua kejahatan itu di dalam apartemen dan tidak ada yang menyadari dan mengetahui hal itu. Takahiro memang mencari orang-orang yang membuat status ingin mati atau yang sedang putus asa. Orang-orang yang putus asa itu mungkin memang ingin mati, tapi tentunya bukan dengan cara dihabisi seperti itu. Karena bisa jadi orang-orang yang putus asa itu ingin juga diselamatkan dari keputusasaan mereka. Atau mereka itu sedang minta tolong gitu dari keputusasaan mereka. Namun sayangnya mereka malah ketemu psikopat. Kasus ini baru terungkap setelah polisi mulai menyelidiki saat seorang wanita muda dilaporkan hilang oleh kakaknya. Sang kakak yang melaporkan adiknya hilang, dia mencurigai akun Twitter yang terakhir kali di-follow oleh adiknya. Dan dari sanalah petugas mulai menemukan jejak menuju Takahiro. Polisi pun segera mencari keberadaan Takahiro. Saat apartemennya digerebek oleh polisi, lalu pintu dibuka, bau busuk langsung menyengat. Polisi menggeledah seluruh ruangan apartemen Takahiro, yang akhirnya polisi menemukan potongan tubuh dari 9 orang yang berbeda. 8 wanita dan 1 pria. Semua telah dihabisi Takahiro dalam waktu hanya 3 bulan saja. Dalam 3 bulan dia menghabisi 9 nyawa. Takahiro pun ditangkap. Semua bukti ada di apartemennya. Saat dalam persidangan, Takahiro mengakui semua perbuatannya. Dia sama sekali tidak menyangkal hal itu. Dia bahkan menyatakan tidak menyesal sudah melakukan itu semua. Dan yang lebih gilanya lagi, dengan pedenya dan tidak ada rasa bersalah, dia mengaku menikmati setiap prosesnya. Menikmati, cenah. Dikira lagi potong sushi kali ya, menikmati terus langsung bisa dimakan. Bisa-bisanya berasa menikmati, aneh banget ya. Pengacaranya sempat mencoba membela dengan alasan korban memang ingin mati, tapi hakim tidak setuju. Yang akhirnya pada tanggal 15 Desember tahun 2020, Takahiro dijatuhi hukuman mati. Dan pada tanggal 27 Juni 2025 kemarin, hukuman itu resmi dilaksanakan lewat eksekusi gantung. Kasus ini menghebohkan Jepang. Banyak yang mempertanyakan peran media sosial, bagaimana seseorang bisa dengan mudahnya menargetkan pengguna media sosial yang sedang rapuh. Tapi yang lebih penting adalah
Apakah masyarakat sekitar cukup peduli untuk mengenali tanda-tanda depresi pada seseorang dan membantunya sebelum semuanya terlambat? Sepertinya tidak juga. Sampai mereka yang putus asa mengungkapkan hal itu di media sosial. Sekarang si Kopeta Cairo sudah meninggoy, tapi luka yang ia tinggalkan untuk keluarga korban pasti masih membekas. Ini bukan sekedar cerita kriminal, ini peringatan bagi kita semua bahwa dunia digital bisa jadi ruang yang gelap dan sangat berbahaya. Jangan pernah anggap remeh curhatan seseorang di media sosial ataupun secara langsung. Siapa tahu, jika kita sedikit peduli, mungkin satu nyawa bisa terselamatkan hanya karena satu orang mau peduli. Dan jangan pernah percaya siapapun di media sosial, karena kamu tidak pernah tahu bagaimana kehidupan aslinya, bagaimana sifat aslinya, apakah dia sedang menipu atau tidak, apakah dia orang jahat atau bukan. Selalu hati-hati jika kalian punya teman di media sosial atau mencari teman di media sosial. Jangan berikan kepercayaanmu sepenuhnya. Dan jangan pernah malu untuk meminta bantuan kalau kamu sedang merasa putus asa. Tulis pendapatmu di kolom komentar dan jangan lupa klik like dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan kisah misteri lainnya. Bye-bye!